Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Battle Frontier. Pokemon misterius yang suka menyerang serta mencoret-coret lawan yang dikalahkannya. Di sebuah gang kecil, ada 3 bocil yang sedang menatap Pokemon yang berdiri di ujung gang. Salah satu dari mereka menantang Pokemon tersebut untuk bertarung. Meskipun yang lainnya kurang setuju dengan tindakan temannya itu, karena katanya Pokemon itu sangat kuat. Namun Hiroshi sama sekali tidak peduli, dan mengeluarkan Poliwag untuk berhadapan melawan Pokemon misterius itu. Bocil semakin ketakutan ketika Pokemon tersebut bergerak maju ke arah mereka. Hiroshi merintahkan Poliwag Water Pulse, yang langsung dibalas dengan menembakkan Hyper Beam. Alhasil Poliwag langsung tumbang dengan sekali hit saja. Setelah mengalahkan musuhnya itu, Pokemon misterius meninggalkan coret-coretan pada lawannya. Kemudian dia pun menghilang begitu saja. Tak jauh dari tempat tersebut, Satoshi dan kawan-kawan ternyata juga telah tiba di kota ini. Selagi teman-temannya pergi ke Pokemon Center, Haruka pengen shopping-shopping dulu sebentar. Sesampainya di Pokemon Center, Takeshi langsung bertekuk lutut di hadapan Suster Joy. Walaupun Masato lagi-lagi menjewer kupingnya. Beberapa saat kemudian, Bocil datang dengan membawa Pokemonnya yang terluka. Bocil itu mengatakan mereka baru saja bertarung melawan Pokemon misterius di gang. Suster Joy lalu menjelaskan tentang Red Lightning, Pokemon yang kerap mengalahkan penantangnya dan meninggalkan coret-coretan sebagai tanda kemenangannya. Satoshi pun penasaran apa yang membuat Red melakukan tindakan tersebut. Sampai kemudian Bocil berikutnya datang lagi dengan membawa Pokemon yang sudah kalah. Satoshi dan kawan-kawan pun memutuskan untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Sementara tim Rocket yang menyamar menjadi petugas kebersihan, merencanakan untuk menangkap Red sekaligus Pokemon-Pokemon yang dia kalahkan. Di sisi lain, Haruka yang baru saja selesai berbelanja sedang memberi makan Pokemonnya. Ketika dia masukkan semua Pokemonnya ke dalam Pokeball, dia baru menyadari Squirtle telah menghilang. Dan dia segera menemukannya sedang bersama dengan Pokemon lainnya. Namun tiba-tiba hembusan angin yang kencang menerpa mereka. Dan ternyata itu berasal dari Red yang muncul di hadapan Haruka. Haruka sempat kebingungan melihat Pokemon tersebut. Namun dia sangat terkejut ketika Red tiba-tiba menyerangnya. Dan Haruka membalas serangannya itu dengan memerintahkan Squirtle Water Gun. Akan tetapi Red dapat menghindari semua serangan itu dengan mudahnya. Red kemudian mengunci targetnya dan menembakkan Hyper Beam untuk melumpuhkan Squirtle. Setelahnya dia mencoret-coret lawannya yang sudah kalah itu dan pergi lagi. Haruka pun tercengang dengan apa yang dia lihat barusan. Satoshi memperhatikan adanya kemiripan di antara banyaknya Pokemon yang dikalahkan Red. Sampai kemudian Haruka datang dengan membawa Squirtle, merupakan korban terbaru dari Red yang dibicarakan tersebut. Haruka menceritakan bahwa ada Pokemon misterius yang tiba-tiba menyerangnya. Akhirnya karena sudah tidak tahan lagi, Satoshi mengajak teman-temannya untuk mencari Red. Singkat cerita, setelah berkeliling kota, mereka menemukan Pokemon yang baru saja dikalahkan oleh Red. Hembusan angin yang kencang menandakan kehadiran Pokemon itu. Red berdiri di atas pagar sambil menatap mereka semua. Satoshi menanyakan mengapa Red melakukan hal ini, tapi karena tidak mendapatkan jawaban, maka dia pun memerintahkan Pikachu untuk menyerang. Namun Red bisa menghindar dan melancarkan Hyper Beam ke arah Pikachu. Di tengah-tengah pertarungan, tim Rocket menembakkan jaring yang untungnya meleset. Satoshi marahi tim Rocket karena mengganggu pertarungan mereka. Tim Rocket pun menembakkan jaringnya sekali lagi. Yang kali ini selain menghindarinya, Red juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Satoshi dan kawan-kawan lalu naik ke balon udara tim Rocket, menyuruh mereka untuk mengejar Pokemon yang kabur tadi kalau tidak ingin disetrum. Karena takut, tim Rocket pun menuruti perintah mereka. Saat mereka mengejar Pokemon tersebut, sempat terjadi perselisihan antara Satoshi dan tim Rocket. Tapi karena saat itu lebih penting mengejar Red, maka mereka pun berhenti bertengkar. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya sampai di atas gedung, di mana mereka melihat seorang gadis yang sedang mengendalikan Red. Melihat adanya penyusup, maka dia pun mengaktifkan sistem keamanan untuk mengusir tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan yang masih berada di sana memperhatikan gadis itu sedang berbicara dengan Pokemonnya. Setelah mengetahui gadis itu adalah dalang di balik semua ini, mereka lalu menanyakan alasan mengapa dia sering menyerang dan menantang orang-orang di sekitarnya. Namun dia enggan beritahukannya.
Tak lama kemudian seorang pelayan muncul dan minta maaf atas perbuatan gadis kecil itu yang bernama Luna. Bagaimanapun juga, Satoshi masih belum puas jika belum mengalahkan Red. Maka dia pun menyuruh Pikachu untuk bertempur. Luna menerima tantangannya dan merintahkan Red Hyper Beam. Setelah menghindari serangan tersebut, Pikachu menggunakan Thunderbolt. Red menangkisnya dengan sweep, yang secara tak sengaja menimbulkan ledakan, mengungkapkan bahwa Red sebenarnya adalah Caesar yang dilengkapi dengan speaker agar dia bisa berbicara. Namun pertarungannya masih belum selesai dan kembali dilanjutkan. Dikarenakan Pikachu tidak bisa menjangkau Red yang terbang, jadi dia pun menggantinya dengan Sceptile. Sceptile yang memiliki kecepatan tinggi, mampu mengimbangi Red yang memanjat ke atas gedung. Red melancarkan Hyper Beam yang mengenai telak musuhnya. Untungnya Sceptile masih bisa bertahan dengan mencengkram gedung. Satoshi memperhatikan hembusan angin yang kuat dan merintahkan Pokemonnya untuk memanfaatkan angin tersebut agar bisa melayang di udara. Alhasil Sceptile bisa mendaratkan Liplet untuk melumpuhkan Red. Luna mulai panik karena Pokemonnya jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Akan tetapi Sceptile meraih lawannya itu dan mendarat dengan selamat. Anehnya Luna malahan marah setelah ditolong dan pelayannya segera menenangkannya. Dia mulai menceritakan bahwa Luna sering ditinggal oleh kedua orang tuanya yang pergi ke luar negeri, sehingga dia mengisi waktu luangnya dengan bertarung sesuka hati. Haruka memahami perasaannya dan dengan senang hati mau menemaninya bermain. Singkat cerita, pertarungan antar Haruka versus Luna dimulai, di mana Red melancarkan sweep dan Squirtle membalasnya dengan water gun. Squirtle kemudian menggunakan Ice Beam untuk membekukan lantai, menyebabkan Red kehilangan keseimbangan dan jatuh. Squirtle memanfaatkan kondisi tersebut agar dia bisa mencapai musuhnya serta mendaratkan Rapid Spin. Akhirnya setelah terkena dampaknya, Red Caesar pun tumbang dan tak sanggup lagi bertarung. Luna menyadari kesalahannya karena menyebabkan masalah di kota dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dia juga memberitahukan bahwa Pokemon Kontes akan dilaksanakan di Gardenet Town yang berada tak jauh dari sini, membuat Haruka bersemangat untuk segera pergi ke sana. Sesampainya di tempat tersebut, Haruka melatih Eevee untuk mempersiapkan penampilan pertamanya di Pokemon Kontes. Pada saat itu, mereka melihat seorang gadis dan Pokemonnya yang terlihat kebingungan, jadi mereka pun menghampirinya. Molly mengatakan ini adalah pertama kalinya dia mengikuti Pokemon Kontes dan sedang mencari tempat pendaftarannya. Haruka lalu memberitahukan pendaftarannya ada di gedung sebelah, jadi dia pun bergegas ke sana. Ketika Haruka hendak mulai latihannya lagi, tiba-tiba Eevee melompat ke dalam tanah dan muncul lagi untuk menjatuhkan Satoshi. Masato mengkonfirmasi bahwa Eevee itu mempelajari move baru, yaitu Dig. Satoshi yang mendengarnya sangat bersyukur karena Pokemon itu punya banyak move yang bisa digunakan di Pokemon Kontes nanti. Haruka juga bangga dengan perkembangan Eevee, meyakinkan bahwa mereka bisa menangkan kompetisi ini. Seorang wanita mampir mereka sambil menyebutkan bahwa Bonsly itu sangat lucu. Namun Takeshi salah mengartikan mengira dia yang disebut lucu. Tapi wanita itu merebut Bonsly dari pelukannya, yang membuat Takeshi akhirnya sadar. Yuma memperkenalkan dirinya adalah seorang Pokemon breeder. Takeshi mengatakan dia juga sama, dan rupanya Yuma sudah tahu, melihat dari bagaimana cara Takeshi merawat Pokemon-Pokemonnya. Takeshi pun mengeluarkan Pokemonnya untuk dievaluasi, serta menunjukkan Pokéblock buatan tangannya. Yuma terkesan dengan keterampilan Takeshi, menyangka dia datang ke tempat ini untuk mengikuti Pokemon Kontes juga. Namun Takeshi mengatakan dia tidak ikut dan hanya menemani Haruka yang akan bertanding di kompetisi tersebut. Yuma mengungkapkan bahwa dia pernah menangkan Grand Festival. Semenjak itu dia pun sering mengajari para pemula agar bisa menjadi seperti dirinya juga. Haruka memohon agar Yuma mau mengajarinya, tapi menurut pengamatannya Haruka sudah sangat mahir dalam Pokemon Kontes. Tiba-tiba Takeshi berlari ke gedung dan kembali dengan membawa tiket kontes, menyatakan keikutsertaannya dalam Pokemon Kontes ini. Teman-temannya seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, tapi Takeshi melakukan hal ini agar dia bisa dekat dengan Yuma. Sementara itu, tim Rocket mendirikan usaha dengan menjual ribbon palsu, berharap bisa meraup keuntungan berlipat ganda. Namun betapa marahnya Kojiro karena ribbon palsu itu dibuat dari koleksi tutup botolnya. Teman-temannya berjanji akan belikan lagi yang baru untuknya setelah mereka berhasil menjual seluruh dagangannya. Tanpa berlama-lama, tim Rocket pun mulai berjualan, dan banyak orang-orang yang lewat di hadapan mereka, menandakan rencana itu berjalan dengan mulus.
Host membuka acara dengan menunjukkan ribbon yang akan diberikan kepada pemenang Pokemon Kontes. Selain itu juga ada juri yang akan berikan penilaian seadil-adilnya pada tiap peserta. Dikarenakan ini adalah pengalaman pertamanya, Takeshi sedikit gugup, tapi masih berusaha menikmati keadaan. Haruka menyemangati dia, bahwa dia juga dulu sama seperti Takeshi. Hal ini membuat Takeshi semakin bersemangat untuk memenangkan Pokemon Kontes ini. Molly mendapatkan kesempatan untuk tampil pertama kali. Dia melemparkan batang kayu ke udara dan merintahkan Reticat untuk menggilingnya sampai menjadi tumpukan debu. Para juri dan penonton sangat suka dengan penampilannya yang unik. Sedangkan Takeshi juga mendukung Molly, dan Haruka memperingatkan agar jangan terlalu berlebihan memuji peserta lainnya. Setelahnya tiba giliran Haruka, yang menyuruh Squirtle mengkombo Rapid Spin, Bubble, dan Ice Beam untuk membuat istana es. Akhirnya setelah sekian lama, Takeshi menjadi peserta terakhir yang akan tampil. Dia merintahkan Bouncely Back Tears, yaitu air mata bohongan, yang ternyata disambut dengan baik oleh para penonton. Akan tetapi, Takeshi malah tergoda dengan Suster Joy yang menjadi salah satu juri. Host menyuruhnya untuk melanjutkan penampilannya dulu, baru boleh menggoda Suster Joy setelahnya. Takeshi bangkit kembali dengan melemparkan bola bisbol ke arah Bouncely. Pokemon itu menangkapnya dengan dahan kepalanya dan mulai bermain juggling dengan banyaknya bola bisbol. Haruka yang menyaksikan penampilannya tak menyangka bahwa Takeshi bisa sehebat ini. Dengan berakhirnya babak penyisihan, host mengumumkan peserta yang lolos ke babak berikutnya. Baik Haruka maupun yang lainnya dinyatakan lolos. Yuma mengajak mereka semua untuk pergi ke belakang panggung demi menyemangati Haruka dan Takeshi. Secara mengejutkan, dia menawarkan Takeshi untuk menjadi asistennya. Takeshi bilang dia perlu mempertimbangkan keputusannya dulu. Pertandingan pun dimulai dengan pertandingan Marstorm versus Absol. Marstorm melancarkan Razor Wind yang bisa dihindari oleh Absol. Absol menggunakan Psycho Cut yang dilanjutkan dengan Quick Attack, tapi Marstorm menembakkan Mud Shot yang menyebabkan Absol jadi tergelincir. Marstorm kemudian menggunakan Water Gun untuk melumpuhkan Absol, memenangkan pertandingan tersebut. Ternyata apa yang dikatakan oleh Yuma memang benar, bahwa Takeshi sangat cocok mengikuti Pokemon Kontes. Singkat cerita, pertandingan final pun dimulai dengan pertandingan Haruka Eevee versus Takeshi Marstorm. Eevee melancarkan Shadow Ball, yang mana Marstorm membloknya dengan Protect. Marstorm melakukan serangan balik dengan Mud Shot, dan Eevee menggunakan Dig untuk menghindarinya. Rupanya Marstorm mampu mendeteksi pergerakan Eevee, dan begitu Pokemon tersebut kembali ke permukaan, dia langsung menembaknya dengan Water Gun. Marstorm bergerak maju sambil melancarkan Mud Shot dan Tackle. Eevee berupaya menghentikannya dengan Shadow Ball, tapi Marstorm masih tetap menerjang maju dengan mengkombo Water Gun dan Tackle. Haruka semakin terdesak karena Takeshi memenuhi arena dengan lumpur, sehingga mudah bagi Marstorm untuk menghit Eevee yang kesulitan berdiri itu. Untungnya Eevee masih bisa berpijak di gundukan tanah yang tersisa, dan dari situ dia mulai melancarkan Shadow Ball secara bertubi-tubi. Setelah saling serang selama beberapa menit, akhirnya pertandingan itu pun berakhir, dan yang menjadi pemenangnya adalah Haruka. Takeshi merasa sedikit kecewa, namun juga bangga dengan Pokemonnya. Haruka pun mendapatkan Gardenia Ribbon atas kemenangannya. Setelahnya Takeshi mohon agar dijadikan murid Yuma juga, namun Yuma menolak karena menurutnya Takeshi sudah cukup baik. Selain itu, tim Rocket juga sukses besar dan mendapatkan banyak keuntungan dari hasil dagangan mereka.